Soalnya ini special edition di mana kita hanya akan membahas tentang satu tema saja. Yes. Apa tema hari ini, Son? Kali ini kita akan membahas ya kutukan-kutukan paling nyata yang pernah kita dengar. Nah, ini yang paling believable dan sangat sulit dibantah ya, Son ya. Yes. Jadi buat yang nonton nih pasti akan bertarung dengan logika-logikanya, Chat. Nah, akan kita permainkan logika kalian di cerita-cerita berikut ini ya, Son Yes. ya. Karena sangat gila ini kutukan-kutukan yang akan kita bawakan ini. Kalau ya kan? mainnya feeling, sudah pasti jeblos. Sudah pasti jeblos, belum jadian kok udah main feeling sih bro. Gitu ya kan, mending langsung aja kita mulai. Selamat datang di special edition terbaru dari Di atas 12. Yang pertama ini ada sebuah kutukan yang bernama kutukan makam Timur Leng, Son. Jadi ceritanya begini, di bulan Juni tahun 1941, seorang arkeolog Soviet yang bernama Mikhail Gerasimov itu membuka sebuah makam yang dipercayai memiliki kutukan di dalamnya, which is adalah makam Timur Leng ini. Oh. Diduga-duga nih, Son, makam ini tuh berisi seorang penakluk brutal yang berasal dari abad ke-14 yang konon katanya merupakan keturunan dari Genghis Khan, Son, salah satu penguasa paling bengis di dunia. Makamnya ini terletak di daerah Samarkand di negara Uzbekistan. Di sana negara yang ente sangat familiar, Uzbekistan. Apa itu? Hah? Kayak baru dengar itu. Sering berkomunikasi dengan orang Uzbekistan. Kan nggak perlu ngomong. Yang anehnya nih, Son, di dalam makam tersebut itu terukir dua pesan, Son. Pesan yang pertama itu bertuliskan, ketika aku bangkit, dunia akan gemetar katanya. Karena bawa hantavirus dia soalnya, jadi orang di sekitarnya gemetar semua. Dan barang siapa ada yang berani-beraninya membuka makam saya, itu akan melepaskan penjajah yang lebih mengerikan dariku katanya. Waduh. Nah, ini makam kan udah terlanjur dibuka nih kan. Iya. Nasi sudah menjadi bubur, sedia payung sebelum hujan, ya kan, dan seterusnya. Tapi kan Gerasimov dan timnya kan tidak percaya dengan tahayul seperti ini. Akhirnya dia tetap membuka makamnya. Makam tersebut resmi dibuka di sekitar tanggal 19 sampai 20 Juni tahun 1941. 2 hingga 3 hari kemudian, tepatnya sekitar 22 sampai 23 Juni tahun 1941. Diktator kumis melancarkan operasi Barbarossa, Son. Pria seniman itu lagi. Which is itu adalah merupakan invasi terbesar dalam sejarah militer dunia. Mereka menyerang Uni Soviet pada saat itu secara mengejutkan tanpa deklarasi perang sama sekali. Oh, baru gue itu. Jadi kayak 2-3 hari makamnya dibuka, diktator kumis langsung jalan, Son. Gerak jalan. Itu kalau nggak ada deklarasi kan melanggar hukum internasional kan. Bener, kan dia tidak peduli. Wah. Jadi orang-orang mengira, wah kutukannya bener nih gitu kan. Kalau misalnya makam saya dibuka akan ada penjajah yang lebih bahaya daripada saya yang akan melancarkan serangan. Tapi ternyata, Son, rencana operasi Barbarossa itu udah ditandatanganin sama Om Kumis sejak Desember tahun 1940. Oke. Jadi udah lama ditandatanganin nih sebenarnya. Cuma mungkin kalau nggak dibuka berubah pikiran kan bisa. Oh iya Kan? benar. Gara-gara kutukan ini mungkin, Chat, emang kan. Jadi wah kayaknya harus sekarang deh. Tadi masih labil kan pas dibuka. Oh iya, nyalon lagi nggak ya? Nyalon lagi nggak ya gitu. Labilnya gitu. Kayaknya Istrinya ngomong, maju. Udah. Jangan lawan katanya. Kata Om Kumis gitu. Iya. Jadi ya banyak yang percaya bahwa ini hanya kebetulan saja sebenarnya, bukan kutukan gitu. Ada lagi nih cerita tentang satu pemimpin yang berasal dari Rusia nih, yang mirip-mirip, yang kumisan juga. Oh, iya. Bengisnya kurang lebih sama juga. Dia biasanya nggak percaya sama hal-hal mistis. Tapi begitu kejadian ini terjadi, dia langsung memerintahkan orang-orang untuk mengembalikan jasad tersebut ke makamnya, Son. Pada bulan Desember tahun 1942. Berarti kan secara nggak langsung percaya nih dia nih. Iya kan? Gak lama setelah jasad dibalikin, Soviet menang, Son, di pertempuran Stalingrad. Yang which is itu adalah merupakan titik balik kekalahan Nazi yang paling menentukan dalam Perang Dunia Kedua. Jadi kalau misalnya ditanya ini tuh sebenarnya kebetulan apa emang kutukannya beneran ada, ya nggak tahu. Kalau bilang kebetulan, tapi sangat-sangat dramatis dan mengagetkan ini kebetulannya ini. Karena 2 kali kan. Pas 2 kali. dibuka sama balikin Pas dibalikin menang Sovietnya. Nah, di Indonesia ini ada yang mirip-mirip sebenarnya, Son. Jadi di Indonesia itu ada yang namanya Sumpah Lembu Suro, Son, yang terletak di Gunung Kelut. Jadi legenda menyebut bahwa Lembu Suro ini dikubur hidup-hidup setelah dia dihianati. Dan dia bersumpah bahwa Kediri itu akan kebanjiran lahar setiap kali Gunung Kelut meletus, Son. Wah. Jadi Gunung Kelut akan menjadi Gunung Kalut setelah meletus, katanya gitu. Iya. Gitu. Agak mirip-mirip lah. Iya. Gila banget sih. Bener. Emang mau ngebantah juga ya gimana ya? Iya, kebetulannya terlalu parah sih menurut gue sih. Terlalu Ya parah. kan? Kalau dibilang cuman kebetulan loh, tapi 2 kali. Padahal sebenarnya ya orang yang ada di dalam makam
makamnya ini itu masih diduga doang, Son. Kalau dia tuh keturunannya Genghis Khan gitu. Bahkan banyak orang yang bilang bahwa ya dia ngaku-ngaku doang. Sebenarnya dia bukan keturunan Genghis Khan gitu. Tapi kok bisa punya kutukan yang seperti itu gitu kan? Tapi ya kalau dia dari sejarah Genghis Khan ya besar kemungkinan sih keturunan kan. Iya, karena Iya kita kan? sempat bahas juga kan bahwa Genghis Khan itu Bisa punya berapa persen populasi dunia itu keturunannya dia emang gitu benar, kan? punya 16 juta pria yang memiliki kromosom Y yang identik dengan Itu aja baru si Genghis Khan. datanya pria, wanitanya belum kan? Lebih banyak itu dia. Emang makam Timur Lain ini sangat meresahkan. Bahkan lebih meresahkan dari Banjir Kanal Timur. PKT. The world is full of surprises, but there's always a happy. PKT, iya. Macet PKT minimal nggak ada, walaupun macet nggak ada kutukan di situ kan. Iya tapi kan? mungkin lebih banyak kutukannya sih. Banyak orang mengutuk maksudnya. Welcome. We're dying. Both of you. Hurry! Expecto Patronum! Oh iya, Iya kan? mengutuk ke ininya ya. Macet, wah orang udah Kalinya ya enggak? ngutuk-ngutuk semua itu. Oh iya bener. Iya kan? Tapi kan enak bisa naik angsa di situ. Lu tahu sih bisa naik angsa? Iya. Iya bisa naik angsa di situ ya. Jadi lu punya cewek ntar bawa sono aja. Nah, Tergantung kamu gitu mau ya. naik angsa nggak? Di pikirannya udah kayak yang danau-danau bening gitu kan. Iya. Bening kok. Gak tahu saya ini apa sih namanya? Cewek lu pasti satu-satu yang bening di situ. Maksudnya karena danaunya keruh gitu. Maksudnya gitu. Iya gitu. Lebih ke soang daripada angsa kalau di situ kayaknya. Yang selanjutnya nih ada kutukan Zat. Gara-gara berlian juga. Wah, seru nih. Jadi biasa dikasih berlian jadi happy kan. Ini jadi hancur hidupnya Zat. Wah, malah terkutuk ya. Terkutuk dia. Jadi berlian ini adalah berlian biru raksasa yang punya 115 karat Zat. Wah, gila. Sangat mewah sekali tuh. Yang pertama kali dibawa ke Eropa oleh seorang pedagang Prancis bernama John Baptiste Tavernier di abad ke-17. Jadi ceritanya berlian ini dicuri dari patung dewa Hindu dan para petinggi agama yang murka ngelempar kutukan ke siapapun yang megang berlian itu. Wah. Di sini mulai nih tragedinya satu persatu nih. Yang pertama ada Raja Louis XVI dan Marie Antoinette. Mereka itu dipenggal pas revolusi Prancis ya. Oh, gara-gara megang berlian ini. Berlian ini. Dan berbagai bangsawan setelahnya yang megang berlian ini mengalami kebangkrutan dan kematian yang tidak wajar. Bahkan sebenarnya nih bukan cuma pemiliknya aja, tapi pedagang yang ngebawa berlian pertama kali itu katanya juga mati habis-habis sama anjing. Itu ya tadi Jean Paul Gaultier itu tadi ya, bukan ya? Bukan. Bukan ya? Tadi yang John Tavernier. Baptiste Tavernier. Iya. Tapi menurut catatan sejarah, si Tavernier itu hidup sampai 84 tahun. Dan yang kisah dicabik-cabik tadi katanya cuma mitos aja. Hoax lah gitu ya. Wah, tapi sebenarnya kutukan ini punya penjelasan ilmiahnya sih. Kan orang-orang yang punya berlian ini kebanyakan tuh bangsawan, Iya. penguasa, Bener. atau elit politik lah. Nah, pas di era revolusi Prancis ini, ya para bangsawan ini emang punya resiko kematian yang tinggi banget dan pastinya nggak wajar gitu. Bener, Dibanding lagi- rakyat biasa. Lagi diburu lah. Lagi diburu. Iya, jadi justru bangsawan itu malah lebih Riskan. terancam Iya, daripada di zaman rakyat itu. biasa di zaman itu. Terus yang menariknya nih, ternyata kisah-kisah kutukan ini terkenal itu bukan di pas zamannya eranya itu, tapi setelahnya di abad ke-20 ya. Oh, jadi ya udah tenggelam aja gitu ceritanya nggak naik. Nggak ada ceritanya aja gitu. Abad ke-20 naik tiba-tiba ceritanya. Gara-gara ada seorang pedagang perhiasan yang bernama Pierre Cartier yang ngepopulerin cerita itu. Bahkan mungkin dilebay-lebayin lagi ceritanya supaya nambah nilai berliannya dia. Tapi emang berlian ini beneran ada Zat. Bahkan sampai sekarang. Dan itu dipajang di Smithsonian National Museum Di Amerika tuh. di Amerika. Dan kalau disinarin gitu ya, di sinar UV, berlian ini bisa mancarin sinar cahaya merah gitu Zat. Oh. Yang kelihatannya kayak bara api itu. Nah, ternyata cerita ini juga ada juga di Indonesia. Jadi kisahnya tuh mirip sama Intan Sultan Adam dari Kesultanan Banjar yang dirampas sama Belanda pas perang Banjar. Dan para petinggi VOC yang megang intannya itu ya pada bernasib buruk semua. Sial semua ya, apes Sial ya. semua. Klasik ya itu ya tentang kutukan-kutukan yang ditaruh di dalam benda gitu ya. Salah
satunya kan kayak Annabelle kan. Oh iya. Iya kan, ditaruh di dalam benda gitu, ada setan di dalam situ gitu. Dan itu banyak tuh sebenarnya tuh kayak barang-barang yang terkutuk, padahal sebenarnya barang biasa gitu, tapi dimasukin kutukan di dalamnya gitu. Oh gitu. Ya tentu dengan catatan ya untuk orang-orang yang percaya mistis ya pastinya ya, dengan catatan ya begitu gitu. Kalau yang percaya sains pasti tidak percaya dengan hal-hal tersebut gitu. Tapi emang banyak kan yang ditaruh-taruhin kutukan kan. Apalagi kan ente kan suka nonton anime kan, masih banyak kan di anime kan. Punya roh lah dalam Nah, benda itu kan. ya Iya kan? katanya setiap benda itu punya roh set. Kalau Jepang kepercayaannya gitu ya. Jadi kalau tisu perlakuannya jelek gitulah, Heeh. ya lu pasti bakal ini. tisu toilet kira-kira punya roh gak kira-kira tisu Aduh. toilet? Hah? Pabrikan sih itu sih. Hah? Volumenya terlalu banyak sih, rohnya nggak cukup sih. Oh. Ya kan. Tiap lembar masa, bisa berapa roh itu. Nah. Habis. Ya kan, Iya sobek lagi. Nah, Jadi itu adalah merupakan hal yang biasa ya. Banyak negara yang percaya dengan hal-hal seperti itu, di mana benda itu bisa ditaruhin roh atau ditaruhin kutukan gitu. Termasuk di kita sendiri kan. Kalau di kita kan keris kan banyak kan. oh iya deng. Iya kan? Maksudnya bernasib buruk. Enggak bukan bernasib buruk, dimasukin ya. dimasukin. Iya. Batu giok. Ya kalau bukan di tangan yang tepat bisa jadi bernasib buruk, bener gak? Iya Tapi kan? kayak berlian itu walaupun nggak dimasukin apa-apa ya, kayaknya bisa nasib buruk juga deh kan. Abis kalau beli- ditolak. Hah? Nggak. Pas beli kan Udah gini ditolak gitu maksudnya kan? Itu apa juga, sih kan? Itu apa sih? Eh. Itu apa? Bisa nyalain berliannya tuh. Mau jual lagi harga udah turun. Nah, ya kan? Berlipat ganda apesnya itu. Mohon maaf mas, ini nggak bisa dilebur. Nah, Mau jual ke toko emas malah dipisah sama dia, ini batunya nggak pakai. masih dilihat karatnya mana ya? Mana karatnya? Lu kalau misalnya mau ngasih ke cewek gitu, lu akan mempertimbangkan cincin diamond yang bagus nggak? Yang premium gitu, yang Yang keren besar gitu ya. Gitu. Iya besar gitu. Karatnya Apa lu modelan kayak tinggi gitu. ya udah ini cincin kan buat ini aja, buat kita mengikat cinta aja. Yang penting kan gue serius, gue beliin lu rumah, gue beliin lu ini gitu. Lu modelan yang mana gitu? Iya. Tapi cincinnya badannya harus dikeker gini anjing. Mana karatnya ya? Oh ini nih ada nih nemu gitu. Iya kayak nyari alien, nyari karat. Kayaknya mending cincinnya itu emas aja, berliannya kecil aja gitu deh kayaknya. Oh Dia benar, masih ya, lebih berarti kepake yang harus di nih. mikroskop itu. Iya, tapi kan emas ininya cincinnya. Hmm. Jadi kan masih jualnya masih tinggi ya. Berliannya turun. Berliannya ya udah lah. Yang penting kelihatan mata lah, nggak kasat mata kan. 24 minimal kali enggak. Oh, Jangan deh. Mending buat yang lebih penting aja ya. iya. Masih dua lagi kan? Kan ada Cincin ini apa? tunangan sama cincin nikahnya dua, Pak. Ya mungkin di tradisi Anda kali. Loh, itu di mana-mana, Cok. Bukan Tunangan cuma kan ngasih satu. cincin juga. Tunangan kan cincin kawin sama lah. Dapat sama cewek-cewek, Cok. Beda. Masih dua kali, Su. Kasih 2 kali. Nggak boleh sama. Lah kok gue baru tahu ya. Wow. Naikin budget dah. Aduh. 2 kali, Pak. Iya. Cincin tunangan sama itu beda. Beda. Terus abis cincin Ini. nikahannya dikasih, terus cincin tunangannya di mana? Nih, kenapa beda nih ya? Karena pas tunangan nih, itu yang dilihat yang kayak wah mewah gede gitu. Karena itu bukan yang sehari-hari dipakai. Oke. Karena kan ganggu kan kalau terlalu mewah, terlalu gede ya kan, pasti ganggu dong. Ya segede-gedenya emang mau segede apa sih? Iya, Sampai kalau ganggu. orang kaya Emang nih, gitu kan. Queen Elizabeth apa gimana anjing yang ada? Maksudnya Berliannya di batunya tongkatnya lu tau nonjol gak? banget lah gitu lah. Kayak keluar gitu kan susah deh sehari-hari. Makanya yang dipakai sehari-hari itu cincin nikahannya yang simpel biasanya. Oh gitu. Ya kan? Berarti Bentukannya lebih cincin simpel tunangan kan? tuh lebih mahal daripada cincin. Bisa nikah karena gitu. berliannya kan wow. Oh. Kalau yang cincin nikah belum tentu pakai berlian juga. Oh. Lebih banyak sih orang nggak pakai ya. Mungkin cuma di yang di embos gitu. Berarti benar kata Nabi Muhammad nggak pakai tunangan. Berarti pas Udah gini paling bener tuh. gimana? Hah? Yang pas gini gimana tapi bener? Ya itu teret juga tempat 8 jadinya Bener, iya. berarti. Kalau nggak bukain Siap-siap kerang nih. hijau. Nih udah aku bukain makan. Yang pas Nggak gini usah tuh pas kotak kawin cincin nikahan ya. nggak dipakai. Oh gitu. Iya, ya mungkin didabelin bisa kali. Cuma yang dipakai cincin nikahan yang lebih simpel. Oh, knowledge baru dari gua. Buat gua. Knowledge baru buat gua tuh. Nah yang biasanya ukiran-ukiran nama itu, ya itu di cincin nikah tuh. Ukiran nama. Iya, Oh. yang biasa dibalik cincinnya lah gitu-gitu atau yang di luar gitu. Kok pakai cincin nakal saya nggak boleh. Yang selanjutnya ini ada kutukan 27 Club. Son, ini yang paling terkenal ya. Iya. Kutukan 27 Club ini adalah
adalah ketika seorang musisi jenius itu semuanya pada meninggal di umur 27, Son. Ini salah satu kutukan yang paling sering diomongin lah, apalagi sama YouTuber konspirasi, YouTuber misteri gitu ya. Listnya ada banyak banget, Son. Yang pertama ada Jimi Hendrix, Kurt Cobain, ya kan, Amy Winehouse. Itu semuanya meninggal usia 27 tahun, Son. Apakah ini adalah sebuah kebetulan? Apa emang sebenarnya ada apa nih di balik ini gitu kan? Menurut para konspirator ini ya kan, jadi kita bukan konspirator ya, tapi kita suka konspirasi aja. Jadi para musisi ini itu menjual jiwa mereka kepada iblis demi mendapatkan ketenaran, kesuksesan dan uang gitu ya. Dan ternyata kontraknya tuh selesai di umur 27, Son. Jadi maksudnya kalau lu mau tanda tangan kontrak umur 27 lu selesai pokoknya gitu. Nyawa Anda saya miliki gitu. Tapi karena teori ini tuh banyak yang percaya gitu ya. Ternyata ada studi ilmiahnya juga, Son, tentang ini. Oh gitu. Jadi studi yang diterbitkan oleh British Medical Journal di tahun 2011 itu menganalisis lebih dari 1.000 musisi terkenal yang meninggal di antara tahun 1950 sampai 2010. Dan hasilnya, Son, ternyata tidak ada lonjakan kematian di usia umur 27, Son. Angka kematian di usia 27 itu hampir identik dengan angka kematian di usia 25 dan 32 katanya. Jadi maksudnya nggak spesifik di umur 27 buat musisi gitu loh. Iya. Tapi studi itu juga menemukan bahwa musisi muda itu memiliki tingkat kematian 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi, Son, dibanding masyarakat pada umumnya. Jadi ada sebuah kesimpulan nih dari studi ini gitu, bahwa ketenaran itu mungkin meningkatkan resiko kematian. Tapi tidak terbatas di umur 27 gitu. Jadi singkatnya ya bukan usia 27-nya gitu, tapi emang gaya hidupnya musisi yang mungkin ancur-ancuran gitu. Ini kita ngomong musisi di luar ya, karena 27 Club ada di luar kan. Karena mereka ya punya akses ke mungkin kerjanya party mulu, terus ada tekanan ketenaran juga ya kan dari masyarakat dan netizen gitu. Apalagi kan dari tahun-tahun yang tadi itu sosmed kan belum ada apa sih. Jadi musisi emang lagi top-topnya gitu kan. Belum ada influencer, belum ada apa gitu. Iya, tapi maksudnya paparazzi ya kan ngikutin kemana-mana. Kalau sekarang kan ya mungkin agak balance kali ya. Maksudnya ada artis terkenal banget bikin YouTube misalnya, sama Joe Rogan cuman upload episode, view-nya bisa gedean Joe Rogan. Iya kan? Zaman dulu nggak ada kayak gitu kan? Ya pasti yang banyak yang nonton ya gedean yang artis lah gitu kan? Kalau dulu kan wah udah kayak dewa banget lah artis tuh. Tapi ada satu kejanggalan. Ternyata ibunya si Kurt Cobain yang adalah vokalisnya Nirvana dulu ya. Itu pas dengar kematian anaknya, konon katanya dia berkata di TV nih, "Aku sudah bilang padanya jangan bergabung dengan klub bodoh itu." Dia pernah ngomong gitu di TV katanya. Klub yang dimana yang dia maksud ini ya gue juga nggak tahu gitu. Bisa apapun ya. Bisa apapun, bisa Bohemian Grove kali, apa Illuminati, apalah Pizzagate lah, apalah nggak jelas ya kan. Sebenarnya di Indonesia ada nih yang mirip-mirip kayak gini, Son. Yaitu adalah fenomena wafatnya Nika Ardila dan Alda Risma, Son. Jadi ibaratnya bintang besar sedang berada di puncak kejayaannya dan umurnya pun masih muda gitu. Yang tiba-tiba harus meninggal gitu loh. Ya biasanya kayak gini-gini tuh memicu teori konspirasi lah gitu, atau misteri dibalik dari wafatnya artis-artis ini gitu loh. Yang bahkan masih dibahas hingga puluhan tahun kemudian gitu loh. Emang masih bisa di ini sih ya, secara logika masih bisa sih ya, karena kan ketenarannya apa mungkin pergaulannya gimana. Pergaulannya kan kacau kan. Ya lu tahu sendiri lah pergaulannya gimana gitu kan. Maksud gua kan. Tapi ente harusnya tapi ente harusnya bersyukur ya, ya kan? Karena kan udah lewat kan. 3 tahun lagi. Iya. 3 tahun lagi lewat. Jadi ente masih deg-degan ya. Masih deg-degan Deg-degan terus ya. Aduh. Lewat kayak 27 gitu ya. Kan. Nah, itu dia. Bisa. Tapi lu percaya, Son, dengan 27 Club ini? Enggak sih. Enggak ya, kebetulan aja ya. Kebetulan dan emang karena gaya hidupnya aja sih. Kayak hidupnya. Kurt Cobain itu juga kalau salah dia ada masalah mental juga dia. Banyak nih masalahnya banyak ya masalah kan? mental. Kan sampai ada surat-suratnya juga apa segala macam kan. Iya, dan dia narkoba. Kecuali nih cerita-ceritanya, oh ini kok orang-orang sehat semua tapi di umur 27 selesai gitu kan. Itu kayaknya kemarin baru half marathon. Gitu. Ya kan? Kalau itu baru kaget ya, mungkin ada konspirasi di balik ini. Kaget pasti. Loh, kemarin kayaknya abis banting raket di pedal. Loh. Kok sekarang udah nggak ada katanya? Itu beneran mental kalau itu. Apa? Beneran mental kalau itu. Banting ngapain? Kan kompetitif. Oh iya. Kompetitif lah. Iyalah. Padahal kompetitif sih. Iyalah, stick karbon 4 juta 5 juta banting aja lah. I need this win more than anything in my life. Gitu, Son. Itu baru pedal mentality namanya. Yang selanjutnya ada kutukan lukisan The Crying Boy. Jangan malu-malu boy itu kan. Joget macam apa kayak gitu? Joget Hanta Fire. Malu-malu boy.
Joget covid. Tapi kalau saya sih suka, kalau yang jijik dia tadi yang ngomong jijik tadi, saya sih suka. Jadi setiap orang yang megang lukisan ini ya, itu rumahnya biasa terbakar habis. Wah gila. Tapi lukisannya selalu selamat ya. Wow. Sebenarnya kita udah pernah bahas ini. Iya. Waktu itu sama Erika ya kalau nggak salah ya. Erika Ricardo. Tapi kali ini lebih dalam lagi ceritanya. Jadi sekitar tahun 1980-an, Inggris itu dihebohkan Jet sama puluhan kasus kebakaran yang misterius. Dan tadi di setiap lokasi kebakaran hampir selalu ditemukan satu benda yang selalu selamat tanpa cacat, yaitu cetakan lukisan The Crying Boy itu. Dan ini bukan lukisan asli loh, cetakan dong yang disebarluaskan. Jadi komersil gitu loh. Oh, kayak poster gitu ya? Iya, Di-print. lukisan print-printan lah. Oh. Yang massal gitu. Kayak poster film kayaknya itu. Yang adalah sebuah karya dari Giovanni Bragoli. Jadi ya seperti namanya, The Crying Boy, lukisan ini adalah gambar seorang anak kecil yang sedang menangis. Dan cerita tadi itu bukan kayak cuma omongan-omongan rumor-rumor tetangga gitu sih, tapi langsung dari tabloid Sun di zaman dulu. Wah. Terkenal banget kan The dulu Sun. kan? The Sun. Sampai-sampai ribuan orang yang ngebaca artikelnya dia itu ngirim lukisan mereka sendiri buat dihancurin semua. Oh gitu. Jadi ke kantor si tabloid Sun-nya itu. Jadi mitosnya ini Chat, sang pelukis itu menyiksa anak yatim yang jadi modelnya dia. Nah pas si anak itu meninggoy dan rohnya itu terjebak di setiap cetakan lukisan itu Chat. Dan ngebakar rumah siapapun yang megang lukisannya itu. Oke. Jadi kutukannya tersebar luas dari print-printan ya berarti ya. Print-printan Pak. Jadi saking meledaknya cerita ini Chat, sebuah institusi di Inggris bernama Building Research Establishment itu sampai harus melakukan eksperimen pembakaran langsung di laboratorium Chat buat ngetes ini. Kira-kira lukisannya kebakar apa enggak gitu, penasaran deh. Hasilnya nih, ternyata cetakan massal itu yang disebarluaskan itu dilapisin pernis berbahan anti api. Makanya pas kebakaran lukisannya nggak hancur gitu ya, nggak kebakar ya. Bahkan cuma kan biasa kalau kebakaran talinya putus tuh, yang di belakang tuh. Ya jatuh, telungkup, terus anti api lagi. Ya udah aman-aman baik. Dan ternyata di Indonesia punya ceritanya sejenis nih, Jet. Pasti lukisan Nyi Roro Kidul San. Nah, iya kan? Yang ada di Samudra Beach Hotel itu ya. Sama selain itu juga ada lukisan-lukisan hidup di Hotel Tugu Malang. Yang konon katanya kalau lu menatap mata yang dalam lukisan itu dengan cara yang salah nih, bisa mengundang entitas gaib. Oh iya. Kan kalau misalnya ngomongin soal lukisan yang dirasukin, itu kan tadi kan Nyi Roro Kidul kan yang paling terkenal kan. Kan itu kan di kamarnya kan emang banyak sesembahan juga kan. Iya. Bahkan sampai sekarang kali ya. Sampai sekarang. Kamarnya warna hijau ya. Gua gak tahu sih warna. Kalau saya kamarnya warna hijau deh. Nah, jadi banyak sesembahan apa segala macam lah intinya di kamar tersebut gitu. Kan lukisan kan emang ini ya, sering lah kita dengar cerita tentang lukisan itu angker. Banyak lagi ya waktu yang kita di Erika itu banyak ya lukisan-lukisannya ya. Lukisan-lukisan yang angker ya. Iya. Dan di sini juga banyak sekali cerita tentang lukisan angker gitu. Kan bahkan kan sebenarnya kan kita nggak boleh punya lukisan yang bentuk orang sebenarnya. Gue pernah denger lagi. Iya. Yang muka orang gitu sebenarnya jangan gitu sebaiknya. Iya. Jangan. Pamali itu kali ya. Bukan pamali sih. Kalau itu ada di Islam ya Ame. Oh, ada di Islam itu. serius Lu gak boleh punya patung satu yang berbentuk berwujud manusia pokoknya. Patung apapun bahkan ya kan. Oh karena dianggapnya berhala kali ya. Ya. Sama lukisan juga lu gak boleh yang muka orang gitu. Gak boleh lu sebenarnya lu. Tapi kalau orangnya 3D gimana sih? Gak Anime boleh, gitu maksudnya. Orangnya 3D. Anime. Bisa dipegang gitu mas. Hah? Bukan. Kan 3D kan? Bukan. 3D itu ininya doang. Makanya wujudnya. Makanya nanti waktu AI udah ada robot itu gue gak tahu tuh di Islam boleh apa enggak ya punya pembantu AI gitu. Mungkin tergantung konteks. Robot sih bukan patung sih berarti gak apa-apa kali ya. Kan bukan yang lu apa. Pasti dulu nganggapnya buat disembah sih. Buat berhala iya. Iya nggak ada lagi dulu patung buat apa lagi selain buat disembah kan kalau zaman dulu. Dan ada kepercayaan bahwa memang itu bisa dijadiin tempat tinggal makhluk halus. Ada kepercayaan itu. Jadi lukisan apa yang ada mukanya, muka manusia gitu tuh nggak boleh. Kalau sekarang bebas ya. Ya kan patung-patung. Ya dari dulu juga bebas sih. Anda mau mengikuti apa enggak gitu kan. Iya kan? Iya kan? Iya. Ya sebaiknya jangan lah gitu. Iya. Kalau satu muka doang itu kayak jangan deh. Tapi kayak kalau muka yang kecil-kecil segini kayak cuma figurin tuh. Enggak bukan, ini ngomong lukisan. Oh lukisan. Ini ngomong lukisan kok. Ya kan kayak misalnya apa pemberontakan di Diponegoro. Itu kan Pak Lai kan banyak tuh mukanya tuh. Kayak masih enggak apa-apa deh. Oh kalau satu. Yang enggak boleh tuh yang satu portrait itu loh yang setahu gua ya. Iya. Iya nggak boleh tuh. Berarti kalau misalnya lu tau kan lukisan-lukisan yang dia mata itu didesain biar lu ngeliat dari manapun kayak lu lagi ngeliatin tangan. Ada. Iya. Tapi misalnya nih pacar ente misalkan ngelukis muka entah muka dia atau muka lu gitu. Ih buat hadiah anniversary gitu. Oh, ente yaudah. pajang atau enggak? Kalau dilihat
Nggak bisa Pas dia sendiri pulang gue turun ke bawah, gue taruh Al-Quran di tasnya. Enggak lah, tergantung gambarnya sih. Kalau gambar diri kita sendiri nggak apa-apa dah. Kayak nggak apa-apa. Lah ya iyalah. Masa berhala sama diri sendiri nggak masuk akal? Nggak mungkin dong. Nggak apa-apa nggak kira-kira? Lu kira ustad? Kalau hadisnya itu sebenarnya larangannya buat yang bernyawa, jadi sebenarnya hewan. Oh hewan nggak boleh ya? Yang bernyawa nggak boleh semua. Tapi kalau diri kita sendiri nggak apa-apa dong. Masih kita menyembah diri kita sendiri ya nggak sih? Lo kan banyak. Lah mana ada? Self love kan banyak. Ya bukan, itu mencintai, bukan menyembah, beda lah. Lu mau sujud diri lu sendiri gimana caranya? Gak bisa. Masa pala lu harus dari sono gitu kan, kaki lu yang lu sembah gitu. Gak bisa kan? Gak tahu, kalau menurut gua gak apa-apa sih kalau gitu. Oh ya makasih banyak ya gitu, thoughtful banget. Itu yang saya Ustadz Felix kayaknya. Oke, yang selanjutnya ini ada cerita tentang kutukan dari Otzi, si manusia es. Oke. Nah, kita waktu itu sebenarnya udah pernah bahas tentang Otzi manusia es ini, tapi kita nggak bahas kutukannya kan. Jadi Otzi manusia es ini itu adalah bisa dibilang mumi natural tertua kali ya. Iya. Lu masih gitu gak? Iya. Dia nggak dibalut dalam pakai es. apa kan? Karena dia di dalam es aja kan, makanya dia dibilang mumi gitu. Jadi mumi tanpa kasa kali ya. Itu apa sih kasa kayaknya deh? Atau perban, mumi tanpa perban Iya, ini iya. kayaknya. Iya. Karena dia bisa terawetkan karena dia belum di dalam danau ya, kalau nggak salah danau yang beku ya. Jadi ceritanya di tahun 1991 ada 2 pendaki gunung menemukan sesuatu yang mencengangkan Son di pegunungan Alpen. Apa yang mereka temukan? Mumi manusia. Tapi bukan mumi manusia biasa, melainkan mumi manusia yang terawetkan secara alami oleh es selama 5.300 tahun. Son. Orang ini bernama Otzi yang diambil dari nama lembah Otstal, tempat di mana dia ditemukan. Jadi ternyata Otzi ini adalah korban pembunuhan. Soalnya ada mata panah yang nancep di punggungnya pas dia ditemuin. Jadi bisa dibilang terbunuhnya si Otzi ini itu adalah merupakan salah satu kasus pembunuhan cold case tertua Son di dunia bahkan sampai saat ini. Karena udah lama banget kan 5.300 tahun. Lalu kemudian cerita kutukan mulai beredar Son. Dalam 15 tahun setelah penemuan si Otzi, 7 orang yang terlibat erat dengan penelitian ini meninggal secara tragis Son. Ada yang kecelakaan, ada yang karena penyakit misterius, terus ada juga yang gara-gara tertimpa longsoran salju Son. Aduh. Yang paling parah ini Son, penemu asli dari Otzi yang bernama Helmut Simon itu tewas jatuh ke sungai di wilayah yang sama saat dia lagi mendaki gunung Son, coba lo bayangin. Wah. Dan kepala tim penyelamat yang menemukan mayatnya Helmut Simon ini itu juga meninggal karena serangan jantung Son. Aduh. Hanya beberapa jam setelahnya. Serius? Beneran. Tapi tentunya ada bantahan ya dari segi ilmiah gitu, di mana ya ilmuwan, jurnalis atau fotografer atau kru yang bekerja ngurusin proyeknya Otzi ini itu sebenarnya ada ratusan gitu. Oh, maksudnya 7 nyawa itu nggak ada artinya sih? Bukan nggak ada artinya, ada artinya. Oh. Artinya sebagai statistik aja di atas kertas kalau bukan. Kematian. Enggak, maksudnya begini Son. Dari ratusan yang meninggal ya dalam 15 tahun cuma 7 gitu. Iya, jadi wajar aja gitu. Jadi ya. kutukannya di mana gitu. Itu kan mungkin ya proyek biasa juga segitu mungkin. hanya sekian persen. Iya. Ya kan. Udah gitu kan mereka kan kerjanya kan di kawasan pegunungan yang berbahaya Son. Jadi Benar. sebenarnya ya kalau yang meninggoy itu cuma 7 gitu, ya itu merupakan angka mortalitas yang wajar gitu. Masih wajar. Dari proyek-proyek tersebut gitu. Nah ternyata Son, di Indonesia ada juga nih yang mirip-mirip seperti ini. Tumbal proyek nih pasti. Bukan tapi kali ini. Karena ini mirip dengan mitos di dunia arkeologi lokal, di mana memindahkan batu candi atau arca tanpa ritual permisi itu dipercaya bisa menyebabkan kesurupan massal Son, atau kecelakaan alat berat di lokasi ekskavasi. Jadi proyeknya itu memakan nyawa lah gitu Son maksudnya ya kan. Ya kalau yang di Indonesia sih kayaknya kurang bisa dipercaya ya. Yang Otzi juga kurang bisa dipercaya lah kalau menurut gue sih. Tapi emang agak-agak kebetulannya agak-agak gila sih. Enggak, masalahnya kalau Soalnya yang nemuin dia itu metong gitu. Si Helmut Simon itu ya kan. Iya, Terus yang nemuin Helmut Simon ya, masa serangan jantung berapa jam setelah nemuin si Helmut Simon? kaget nih. Agak nggak masuk akal kan? Cuma kalau di Indonesia kan maksudnya lebih masuk akal karena safety-nya kan lu tahu sendiri kan, keamanan dari Oh, alat-alatnya lah, Bener. APD-nya ya Bener. kan, trainingnya ya kan. Helm kuning, yang pakai mandor doang. Pakein helm mandornya doang. Kalau nggak kalau pas ada mandornya doang gitu kan. Nah, Gitu. panas. Zam. Nah, manjat tiang listrik gak pakai tangga ada tau. Iya.
Gila itu gue bilang. Banyak nggak pakai tali pak? Iya. Iya kan? Nggak pakai tali. Harness Kemarin gue baru lihat ada yang viral ya. Gue lupa di atas gedung apa gitu lagi bersihin kaca atau apa gitu, atau lagi ngerjain proyek gitu, tinggi banget lah pokoknya. Ini di Berantem Indonesia sama nih. teman di Indonesia baru tuh. Berantem sama temennya aja. Dorong-dorongan. Iya. Gila gak coba? Tapi pakai tali kan? Pakai tali tapi. Oke, Tapi oke. dorong-dorongan. Iya. Pengen jatuhin orang. Ya udah menyalahi aturan keamanan lah ya. Iyalah. K3. Ya proyek apalagi kalau yang di kebut-kebut itu biasanya makan banyak tumbal. Iya. Bukan iya. tumbal mistis sebenarnya, karena ya kurang perhatian ya kan, Buru-buru. keamanan. Belum kalau materialnya korup-korup kan. Nah, orang Iya. bekerja lebih dari yang seharusnya jam kerjanya. Bisa. Sehingga kelelahan, human error semakin meningkat. Kan gitu kan. Benar. Ini kan kejadian juga di Filipina yang waktu dia ngejar buat bangun gedung bioskop kan. Gedung seninya itu ya. Heeh. berarti ini. Yang selanjutnya nih Chat, kita masuk ke Indonesia deh kali ini deh. Itu adalah kutukan keris Empu Gandring. Nah, ini dia yang kita bicarakan dari tadi nih soal keris nih. Dan ini tuh bukan sekedar cerita rakyat doang, Chat. Ini tercatat dalam kitab Pararaton, yaitu naskah sastra Jawa Pertengahan yang divalidasi oleh para filolog dari Universitas Leiden. Ya filolog ini berarti ahli yang naskah-naskah kuno gitu lah, Chat. Jadi ceritanya nih, si Ken Arok itu memesan keris sakti sama pandai besi legendaris gitu lah. Blacksmith berarti ya. Blacksmith yang bernama Empu Gandring. Tapi Ken Arok ini kan orangnya nggak sabaran nih ya. Jadi sebelum kerisnya itu selesai ditempa, dia langsung merebut terus nusukin ke pembuatnya itu ya. Oh iya, ini kisah legend nih, terkenal nih. Nah di saat-saat terakhirnya si Empu Gandring itu, dia ngucapin kutukan-kutukan. Dia bilang keris ini akan membunuh 7 turunan raja di Singasari, Wah. termasuk kamu sendiri Ken Arok. Dan ya itu beneran terjadi Jet. Jadi awalnya Ken Arok dulu ya kan, dia selesai, habis itu turunannya Anusapati, terus Tohjaya, dan seterusnya sampai 7. Semuanya terkena apesnya gitu ya. Nah, dengan keris yang sama. Jadi saking banyaknya orang yang percaya sama legenda ini, sampai ada narasi kalau periode. Oh! Bukan. Oh. Nggak bisa soalnya, nggak bisa melanggar konstitusi itu. Jadi kalau mau ngegulingin raja, ya harus pakai keris itu sih. Karena kesannya wah keris ini punya kekuatan yang luar biasa. Pasti magis sekali. Nah, sehingga diperebutkan jadinya. Tapi ya setelah korban terakhirnya jatuh ya kan, keris Empu Gandring ini hilang terlojak ya. Bahkan sampai sekarang nggak ditemuin. Nggak ada yang punya ya. Nggak ada yang punya. Pasar Jatinegara kira-kira jual nggak tuh? Pasar Jatinegara. Lu tau gak sih? Pasar Jatinegara Iya, suka iya. jual-jual kayak Barang-barang gitu-gitu. antik ya. Barang-barang antik-antikan Iya, gitu. ada sih emang itu. Tapi pasti ketemu sih, mungkin kolektor tapi yang udah ngambil ya kan. Oh iya benar ya. Pasti masih ada lah itu mah. Atau mungkin ya hanya cerita aja nih. Mungkin nggak? Gue nggak tahu deh, toko-toko tadi kan nyata ya. Iya. Tapi masih kerisnya mungkin hanya cerita aja gitu. Gua nggak tahu deh. Bisa aja kali ya. Bisa. Tapi lu pernah lihat kan yang di Pasar Jatinegara itu? Nggak Gua pernah penasaran. datang sih, tapi ya tahu gitu. Gue Terkenal. penasaran. Iya gue penasaran deh pengen lihat gitu. Ini Sendoknya B.J. Habibie lo dulu. Nah. pengen denger cerita-ceritanya sih. Maksudnya sales itu bakal ceritanya apa gitu. Seru sih harusnya ya. Ya kan. Seru sih itu. Ini sumpitnya Tan Malaka lo dulu. Nah, ya kan. Ini dulu kapaknya Jokowi loh. Nah, masih baru, belum antik. Oh, Masih hidup orangnya belum. hidup Jokowi. Bukan kan maksudnya zaman dulu. Dia tukang Belum, kayunya kan zaman dulu masih hidup, maksudnya. masih hidup. Belum nggak bisa. Oh nggak bisa Belum ya. bisa masuk Jatinegara. Loh, naskahnya Ahok nih dulu waktu di Pulau Seribu. Itu masih disimpan. Masih disimpan. Di Mabes masih ada. Belum di pasar ini. Masih di Mabes itu. Wah, paspornya Ganjar nih. Ngapain? Ini dulu paspor bukan Pak Ganjar. Nggak dipakai. Kan hilang udahan sekarang. Nggak dipakai. Maksudnya udah gak ada lagi. Oh, Udah gak expired normal lah, lagi. expired. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much ya. Mudah-mudahan episode special edition kali ini seru gitu ya buat kalian ya. Dan bisa menambah ilmu pengetahuan sedikit-sedikit lah gitu. Yes. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung komen di bawah kalau itu ada Desipack Plus. Yes. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.